Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Setiawan. Dan untuk hari ini gue mau nge-review salah satu brand Indonesia ya, brand lokal Indonesia yang udah lumayan terkenal dari masanya ya sebenarnya sih ya, dari tahun 2014 sudah lumayan terkenal. Umurnya sekarang sudah hampir mencapai 6 tahun atau bahkan sebenarnya sudah 6 tahun ya. Ya, brand itu adalah Urbane ya, Urbane. Jadi ini ada bajunya di sini, dan baju nggak cuma satu tapi gue udah banyak banget, dan gue bakal menceritakan mengenai brand ini ya. Jadi gue kenal sama owner dari brand ini, namanya Rico Lubis, dan juga ada beberapa owner lainnya, cuma gue paling dekat sama Rico. Gue kenal sama Rico itu pada tahun 2019 ya, belum lama sebenarnya sih. Cuma gue udah mengetahui dia, gue udah tahu muka dia gitu dari lumayan lama, sekitar 2018-2017 kalau nggak salah. Cuma pada tahun 2019 gue kenalan sama Rico lewat Iser ya. Kalau kalian nggak tahu Iser adalah owner dari Beres Monkey ya. Jadi waktu itu pas Jakarta Sneaker Day, gue lagi ngobrol sama Iser dan dia ngenalin gue sama Rico gitu. Dan setelah itu kita sering ketemuan pas lagi event. Tentunya gue juga diundang ke ke YouTube-nya Urbane, dan waktu itu gue ngebahas tentang perjalanan gue gitu ya. Dan ini adalah Urbane. Nah, jadi gue bakal ngebahas mengenai Urbane sebagai brand. Gue bakal membahas sejarahnya yang gue tahu ya gitu ya. Jadi yang pertama, sebelum Urbane ini dimulai, dulu Rico itu membuat sebuah magazine ya, karena mereka itu ingin mengangkat isu atau berita-berita mungkin tentang street culture yang ada di Indonesia, karena mereka berdua atau mereka bertiga kalau nggak salah, owner itu pokoknya ada 3 ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ada logonya Urbane nih yang huruf U tuh, yang huruf U tuh itu kan ada 3 garis kan. Sebenarnya tuh 3-nya itu adalah 3 pemiliknya gitu ya. Cuma yang sebenarnya selalu di depan layar tuh hanya 2. Setelah mereka membuat magazine ya, nggak lama mengalami bangkrut gitu ya. Nah, jadi setelah mereka bikin magazine dan mengalami kebangkrutan, akhirnya mereka membuat clothing yang bernama Urbane ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian dengar Urbane, kalian pasti bakal kepikiran versus everybody gitu kan. Nah, kebetulan ini adalah baju-baju versus everybody yang gue punya ya. Nah, kalau ini kebetulan adalah kaos made in Indonesia buatan Elders Co dan juga Urbane ya. Kolaborasi mereka dirilis waktu itu kalau nggak salah pas ada event gitu di Kemang, kalau nggak salah Kemang Village ya. Dan sisanya ini adalah versus everybody. Nah, Bang, kok lu punya banyak banget bang? Nah, gue bakal ceritain ya, kenapa gue punya banyak banget. Gue punya ini 1, ini yang kedua, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, itu dia. Oke, jadi gue bakal ngebahas satu persatu ya. Oke, kenapa gue punya banyak? Gue bakal ngebahas dari yang paling pertamanya dulu ya. Yang paling pertama nih ya, atau maksudnya kayak baju versus everybody yang paling pertama yang gue punya. Yang paling pertama gue punya adalah yang Jakarta versus everybody yang tidak memiliki tag ya, nggak punya neck label, tapi benar-benar cuman kayak print di sini doang ya. Jadi ini adalah kaos Urbane favorit gue. Kenapa? Gini, jadi ini gue beli pada tahun 2019 kalau nggak salah, pas pertama kali atau gue nggak tahu kapan versus everybody dikencengin ya, tapi yang jelas gue baru dapet ini tuh pas tahun 2019, dan kalau nggak salah setelah itu tuh baru ada kolaborasi antar kota gitu ya. Nah, yang Jakarta versus everybody yang ini, kenapa gue suka banget? Karena ini memiliki bolongan leher yang lebar. Iya, cuman itu doang yang bikin gue demen. Karena yang lain ya, itu benar-benar ketat banget. Nah, itu gue gue belum ngasih tahu ke Rico mengenai hal itu. Cuma mungkin memang mereka pengennya seperti itu, gue nggak tahu gitu ya. Tapi makanya gue tuh benar-benar cuma make kaos gue yang ini, kaos Urbane yang paling pertama. Kenapa? Karena lehernya, ya bolongan lehernya tuh gede gitu. Kalau misalkan yang baru-baru itu tuh ketat banget, dan gue paling nggak suka. Sempat juga ini terjadi ke salah satu brand dulu tuh, kalau nggak salah Public Culture pernah kayak gitu. Abis setelah itu mereka akhirnya bolongannya tuh gede lagi, dan itu gue seneng banget. Nah, ini
adalah kaos Urban pertama gue dan favorit, dan yang ini cuman ini doang yang gue pakai. Sumpah, yang lainnya nggak gue pakai gitu. Nah, moving on ke yang berikutnya. Ini adalah kaos yang kedua nih. Yang kaos kedua tuh ini dia. Ini yang kaos kedua. Nah, ini yang baru tuh mereka membuat Indonesia versus Everybody, ya kan? Nah, kalau kalian lihat nih, sebenarnya sih sama aja tuh ya, secara desain itu sama aja. Hanya saja ini kalau kalian perhatiin dengan baik-baik ya, ini tulisan Everybody-nya tuh agak nyempit. Ini yang Indonesia versus Everybody. Nah, ini yang Jakarta versus Everybody. Kalian bakal lihat sendiri ini agak yang ini agak lebar versus Everybody-nya. Kalau ini tuh dia agak lebih dempet tuh ya. Nah, bedanya ini sama yang sebelumnya adalah ya tadi penempatan letternya dan ada tagnya. Ya, ada tag labelnya, tulisannya Urban, ya kan? Gitu. Nah, ini lehernya ketat banget. Nah, makanya gue nggak pernah make ya, gue cuma make yang ini doang selama ini. Jadi ini gue pajang aja sih gitu ya, karena pas gue pakai tuh bener-bener gak enak banget pak. Gue bener-bener gak suka banget. Cuma ya ini bukan berarti gue kayak menjelek-jelekan Urban ya, cuma gue hanya memberikan honest opinion gue ya, experience gue dalam memakai kaos Urban gitu. Bahannya enak. Ini gue nggak tahu, ini kayak Cotton Combat 24S dah. Dan itu lehernya itu cuttingannya tuh kurang serak di gue lah. Gue lebih suka yang paling pertama, yang paling edisi, yang paling OG lah gitu ya. Ya, jadi ini adalah yang Urban, yang Indonesia versus Everybody. Baru mereka membuat lagi nih, ya kan? Mereka bikin lagi Indonesia versus Everybody, ya kan? Cuma ini bahannya berbeda, ya. Ini bahannya berbeda. Gue nggak tahu mereka ganti bahannya gimana, tapi yang jelas ini berbeda. Dan ini di bagian tangannya ada bordiran Urban. Tagnya juga ganti. Tagnya menjadi seperti ini. Tapi secara print masih sama, nggak ada beda, ya. Tuh, jadi nggak ada bedanya. Nah, ini menggunakan tag terbaru. Setelah itu mereka ganti lagi. Ini adalah yang paling. Oh ya, ini. Nah, ini sama yang kayak yang barusan nih, ya. Fontnya masih sama, ada bordiran di sini. Tagnya juga sudah ganti menjadi yang warna putih. Nah, setelah ini adalah edisi terbarunya. Ini adalah Urban Indonesia versus Everybody yang ada bordirannya, yang ada tag barunya. Nah, Bang, apa bedanya? Fontnya beda, ya. Jadi ini kalau misalkan kalian cari di website font atau dafont.com deh, dafont.com. Kalian cari aja font yang namanya M54 ya, M54. Ini logonya nih, ini fontnya nih, gitu ya. Nah, ini problemnya masih sama, bolongan lehernya masih terlalu besar. Makanya ini gue beli sebenarnya karena gue pengen ngetes apakah sudah diganti neck hole-nya, ternyata belum. Nah, makanya gue selalu nge-stick sama yang paling pertama yang gue punya, yang ini. Gue selalu make yang ini, nggak pernah yang baru-baru. Ini bahkan sampai saking udah sering dipakainya, ini printnya udah agak rusak, ini juga udah copot. Tuh kan, ngegantungan gitu. Nah, cuma bahannya paling enak. Yang baru tuh paling enak bahannya. Hanya saja cuttingannya masih belum sesuai dengan selera gue gitu, ya kan? Jadi ya itu sedikit pesan buat Rico, siapa tahu kedepannya mau memperbaiki neck hole-nya untuk biar bisa lebih besar atau gimana gitu. Tadi anjir kaget gue, sumpah ada yang gerak tadi. Ya anyway, oke. Jadi gue bakal ngebahas mengenai versus Everybody ini based on what I know gitu ya. Gue bukan orang hukum, gue bukan kuliah jurusan hukum, cuma gue jurusan manajemen, dan di manajemen itu ada kursus yang gue ikutin yaitu legal aspect of business, yang dimana di dalamnya itu ada haki ya, licensing dan lain-lain ya. Gue bakal ngomongin mengenai versus everybody-nya dulu. Versus everybody-nya dulu itu muncul pada tahun 2012 atau 2014. Seseorang yang bernama Tommy Walker ya, dia tinggal di Detroit dan dia membuat Detroit versus Everybody. Kenapa? Karena pada saat itu Detroit itu sedang mengalami financial crisis
sampai kota tersebut harus nge-file for Chapter 9 bankruptcy, ya. Jadi benar-benar financial crisis, mereka tiap bulan tuh mengalami defisit di budgeting, pokoknya yang namanya hancur ekonominya lumayan hancur. Muncullah Detroit versus Everybody, bahkan Eminem pun membuat sebuah lagu mengenai Detroit versus Everybody itu. Nah, tahun 2014 kalau nggak salah Urban membuat 2014 atau berapa? Gue nggak tahu pas 2000 berapanya ya. Tapi yang jelas Urban membuat Indonesia versus Everybody ya, versus Everybody versi Urban ya. Ada Indonesia yang pertama tuh Jakarta versus Everybody, baru mereka membuat Indonesia versus Everybody. Nah, kalian pasti bingung kan? Kayak, bang, kok Urban bisa memakai desain yang sebenarnya sudah ada, kok mereka menjiplak dan lain-lain. Nah, gue bakal menjelaskan sesuai dengan pengetahuan gue mengenai haki, pendaftaran merek, ya, kekayaan intelektual, karena gue sempat mendaftarkan merek-merek gue di haki ya, di kolom merek gitu. Nah, jadi sebenarnya itu untuk Urban ini mereka mendaftarkan Indonesia versus Everybody dan Jakarta versus Everybody atau Design versus Everybody sebagai merek ya, merek. Jadi mereka mendaftarkan sebagai merek. Kalian bisa cek sendiri di Ditjen Haki ya, di websitenya. Kalian search aja Urban, kalian taruh kategori jadi merek, ada. Nah, kenapa mereka tidak bisa dituntut oleh Detroit versus Everybody? Karena mereka tidak mendaftarkan merek Detroit versus Everybody di Indonesia. Karena Urban yang duluan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah siapa yang duluan yang menjadi pemilik brandnya. Dan Detroit versus Everybody itu tidak memenuhi kualifikasi atau requirement sebagai brand yang terkenal. Nah, di Haki Indonesia, setahu gue itu kalau misalkan memang brandnya terkenal banget tapi memang belum pernah ngedaftarin mereknya di Indonesia, mereka bisa kalau nggak salah mendapatkan hak milik untuk merek tersebut. Hanya saja Detroit versus Everybody ini, setahu gue setelah gue searching, mereka tuh cuma ada di Amerika. Mereka tidak terdaftar di negara-negara lain. Makanya itu mereka tidak memenuhi kualifikasi sebagai merek yang terkenal. Itulah mengapa Urban bisa mendaftarkan merek Indonesia versus Everybody dan juga Jakarta versus Everybody. Oke, setelah itu kalau misalnya kalian nanya, bang, kalau misalnya kayak gitu gue boleh nggak bikin di brand gue sendiri, misalkan Bekasi versus Everybody, atau Papua versus Everybody, atau Sumatera versus Everybody, atau misalkan saya sendiri versus Everybody? Nggak bisa. Kalian nggak bisa membuat desain itu dan kalian tidak bisa menjualnya. Kenapa? Karena desain itu yang terdaftar sebagai merek itu dimiliki oleh pihak Urban, ya, itu dimiliki oleh pihak Urban. Terus kalau misalnya kalian nanya, lah bang, itu kan merek, tapi kan Urban juga merek. Nah, anggap aja mereka tuh kayak lagi collab, ngerti nggak? Kayak anggap aja kayak Supreme dan juga Louis Vuitton. Itu kan mereka collab kan. Tapi memang ini bisa dibilang agak unik ya, karena mereka mendaftarkan desain mereka sendiri sebagai merek, ya. Tapi memang itu terjadi dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, nggak ada larangan buat hal itu. Makanya Urban bisa mendaftarkan Indonesia versus Everybody sebagai merek dan mereka bisa menggunakan desain tersebut di kaos-kaos Urban. Kenapa? Karena pemiliknya sama, ya kan? Urban pemiliknya Urban dan pemiliknya Jakarta versus Everybody, merek-mereknya itu sama-sama. Dua-duanya itu Rico juga gitu loh. Pemilik merek Urban juga Rico, pemilik merek Indonesia versus Everybody juga Rico gitu. Nah, jadi itu yang bisa gue jelaskan mengenai desain versus Everybody, ya, gitu. Nah, secara hukum itu legal, ya, karena mereka sudah mendaftarkan secara sah di Haki, ya. Cuma kalau misalkan dibilang etis atau nggak etis, orang bisa bilang nggak etis, gue juga bisa bilang nggak etis. Tapi menurut gue sih, ya siapa cepat dia dapat aja sih sebenarnya sih,
gitu ya. Cuma kalau misalkan menurut gue etis atau nggak etis, sebenarnya sih nggak etis. Ya itu menurut gue aja sih. Cuma gue tetap support atas apa yang Rico lakukan untuk street culture, karena dia pun juga pelaku ya di scene streetwear ini. Dia juga adalah mantan pemain basket ya, makanya dia bermain basket lah gitu ya, spin boy gitu. Nah di mata orang lain mungkin nggak seperti itu. Menurut mereka mungkin kayak Urban tuh ngejiplak gitu. Jadi gitu. Nah sekarang gue bakal ngomongin mengenai Versus Everybody di kota-kota gitu ya kan. Kota yang pertama yang collab sama Urban untuk melakukan Versus Everybody secara regional tuh adalah kalau nggak salah Mohan deh. Ya Mohan dari Thanks Insomnia. Dia bikin Tangerang Versus Everybody. Nah, sistemnya adalah bukan Urban yang mengajukan collab ke brand tersebut yang berada di kota tersebut, tapi adalah kota yang dari kota tersebut mengajukan ke Urban untuk kolaborasi. Jadi anggapannya itu bukan Urban yang minta collab ke Mohan, tapi Mohan dari Thanks Insomnia yang berlokasi Tangerang minta collab atau mengajukan collab ke Urban gitu. Nah, ada Tangerang versus Everybody, ada Bekasi versus Everybody, ada Denpasar versus Everybody, ada Yogyakarta versus Everybody, Surakarta versus Everybody, ada Lampung versus Everybody, ada banyak banget ya. Kalau nggak salah tuh sudah mencapai di 35 kota lebih gitu. Nah, apakah ada drama atau konflik di saat melakukan kolaborasi itu? Yang gue tahu tuh cuma dua ya. Yang pertama itu di Yogyakarta. Di Yogyakarta dulu tuh sebenarnya yang pertama akan melakukan collab sama Urban adalah Familias kalau nggak salah. Familias bakal melakukan collab sama Urban. Cuma waktu itu kalau nggak salah mendapatkan pertentangan dari dari Starcross ya, Starcross. Waktu itu gue kebetulan ngobrol sama Mas Wempi ya, ownernya Starcross, karena waktu itu gue terbang ke Jogja untuk nge-review Starcross dan Indomie. Starcross kolaborasi bersama Indomie, diceritain dan lain-lain gitu ya mengenai hal itu. Dan dia bilang bahwa Versus Everybody tuh ya maksudnya kayak kesan tuh kayak negatif gitu, kayak mau berantem atau gimana gitu. Tapi sebenarnya sih masalah itu ya hanya masalah persepsi antara masing-masing ya, karena ada orang yang mungkin mengira bahwa Versus Everybody itu sebuah makna yang negatif, yang ingin pengen berantem atau gimana. Tapi ada juga yang dimana tuh membuat sebuah kota itu confident bahwa mereka tuh bisa bersaing dengan kota-kota lain secara ekonomi dan secara sosial dan lain-lain gitu. Kalau yang Yogyakarta itu tadinya kan Familias mundur diganti sama Hate Worldwide gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu sih yang gue tahu secara sejarah ya mengenai Versus Everybody di Urban gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah mungkin nanti mungkin pihak Urban mungkin bisa nonton ini, bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah mengenai apa opini mereka. Cuma ya gue mau menekankan di sini ya, based on our law atau peraturan kita atau haki kita, Urban itu tidak melanggar hukum karena mereka mengesahkan atau mereka tuh sudah mendaftarkan merek Indonesia versus Everybody, Jakarta versus Everybody atau versus Everybody sebagai kata-kata itu sebagai merek di haki. Nah, kalau misalkan soal etis nggak etis itu balik lagi ke kalian lah, karena itu kan ya opini kalian juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kayaknya itu aja guys untuk hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan sebuah pelajaran dan kalian juga bisa saling belajar ya di video ini, karena menurut gue sih ini adalah salah satu case atau story yang unik untuk diangkat. Oke, jadi seperti itu. Oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yosholo Akawisawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yosholo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye guys.